kata pengantar. Setiap tahun di Israel kuno, Pendeta Agung membawa 2 ekor kambing ke kuil Yerusalem pada hari penebusan. Dia mengorbankan seekor untuk membasuh dosa-dosa komunitas dan meletakkan tangannya di atas, yang seekor lagi untuk mengalirkan seluruh kesalahan manusia ke kepala kambing itu, lalu melepaskan hewan yang penuh beban dosa itu ke kota, secara harfiah memindahkan kesalahan ke tempat lain. Dengan cara ini, Musa menjelaskan, kambing itu memikul seluruh kesalahan mereka ke tempat yang jauh. Dalam kajian klasiknya tentang agama dan kekerasan, Rene Girard menyatakan bahawa ritual pelepasan kambing ini mengikis permusuhan di antara kelompok-kelompok di dalam komunitas. Dalam cara yang sama, saya yakin, masyarakat moden telah mengkambing hitamkan agama. Di Barat, gagasan bahawa agama secara bawaan bersifat keras kini telah diterima begitu saja dan nyata tanpa perlu dijelaskan lagi. Sebagai seorang pembicara masalah agama, saya sering mendengar betapa pandangan yang kejam dan agresif itu, secara menakutkan, berulang-ulang dinyatakan dengan cara yang hampir sama, agama merupakan penyebab semua perang besar dalam sejarah. Saya telah mendengar kalimat ini diucapkan seperti mantra oleh komentator dan psikiater Amerika, sopir taksi London dan akademisi Oxford. Ini adalah pernyataan yang aneh. Jelas bahawa kedua perang dunia bukanlah peperangan atas nama agama. Ketika mereka membahas alasan orang pergi berperang, para sejarawan militer mengakui bahawa banyak faktor sosial, material, dan ideologis yang saling berhubungan terlibat di dalamnya, di antara alasan utamanya adalah persaingan merebut sumber daya yang langka. Para ahli mengenai kekerasan politik atau terorisme juga menegaskan bahawa orang melakukan kekejaman untuk berbagai alasan yang rumit. Namun, saking sulitnya menghapuskan gambaran agresif agama dalam kesedaran sekular sehingga kita terus saja memikulkan beban dosa-dosa kekerasan abad ke-20 ke punggung agama, lalu melepasnya ke padang gurun politik. Bahkan, orang-orang yang mengakui bahawa agama belum tentu bertanggungjawab atas semua kekerasan dan peperangan umat manusia, masih menerima bahawa sifat dasar agama itu agresif. Mereka mengklaim bahawa monoteisme sangat tidak toleran dan begitu seseorang percaya bahawa Tuhan berada di pihak mereka, kompromi menjadi mustahil. Mereka mengutip Perang Salib, Inkuisisi dan Perang Agama abad ke-16 dan ke-17. Mereka juga menunjukkan rangkaian terorisme baru-baru ini yang dilakukan atas nama agama untuk membuktikan bahawa Islam sangat agresif. Jika saya menyebut Buddha anti kekerasan, mereka membalas bahawa Buddhism adalah filsafat sekular bukan agama. Di sini kita tiba pada akar masalahnya. Buddhism tentu bukan agama sebagaimana kata ini telah dipahami di Barat sejak abad ke-17 dan ke-18. Akan tetapi, konsep Barat moden tentang agama agak istimewa dan eksentrik. Tidak ada tradisi budaya lain yang memiliki sesuatu seperti itu, dan bahkan Kristian Eropah pra-moden akan memandangnya sempit dan asing. Bahkan, konsepsi itu mempersulit setiap upaya untuk mengungkapkan kecenderungan agama pada kekerasan. Untuk semakin memperumitnya lagi, selama kurang lebih 50 tahun belakangan tampak jelas bahawa di kalangan akademik tidak ada cara universal untuk mendefinisikan agama. Di Barat, orang melihat agama sebagai sebuah sistem terpadu tentang kepercayaan, kelembagaan, dan ritual wajib, yang berpusat pada Tuhan supernatural, yang amalan-amalannya pada dasarnya bersifat pribadi dan tertutup rapat dari segala kegiatan sekular. Tetapi kata-kata dalam bahasa lain yang kita terjemahkan sebagai agama, hampir selalu mengacu pada sesuatu yang lebih besar, tidak disebutkan secara jelas dan lebih luas. Kata din dalam bahasa Arab berarti cara hidup secara keseluruhan. Kata dharma dalam bahasa Sanskerta juga sebuah konsep total, tak dapat diterjemahkan, meliputi hukum, keadilan, moral, dan kehidupan sosial. Oxford Classical Dictionary dengan tegas menyatakan,
tidak ada kata dalam bahasa Yunani ataupun Latin yang sepadan dengan kata religion atau religious dalam bahasa Inggeris. Gagasan tentang agama sebagai pencarian pribadi dan sistematis sama sekali tidak terdapat di Yunani, Jepang, Mesir, Mesopotamia, Iran, China dan India klasik. Alkitab Ibrani pun tidak memiliki konsep abstrak tentang agama, dan para rabi Talmud pun tentu akan merasa tak mampu mengungkapkan apa yang mereka maksudkan dengan iman dalam satu kata atau bahkan dalam satu rumusan, kerana Talmud secara tegas dirancang untuk membawa seluruh kehidupan manusia ke dalam naungan yang kudus. Asal-usul kata religio dalam bahasa Latin tidaklah jelas. Itu bukanlah sebuah tujuan besar, melainkan memiliki konotasi yang tidak pas tentang kewajiban dan larangan mengatakan bahawa ketaatan beribadat, kesopanan dalam keluarga, atau memenuhi sumpah itu religio bagi anda berarti itu sesuatu yang diwajibkan atas diri anda. Kata tersebut memperoleh arti baru yang penting di kalangan teolog Kristen awal, sikap penghormatan terhadap Allah dan alam semesta secara keseluruhan. Bagi Santo Agustin, tahun 354 hingga 430 sebelum Masehi, religio bukanlah sistem ritual dan ajaran ataupun tradisi yang dilembagakan sejarah, melainkan perjumpaan pribadi dengan transendensi yang kita sebut Tuhan serta ikatan yang menyatukan kita dengan yang ilahi dan dengan satu sama lain. Di Eropah abad pertengahan, religio mulai mengacu pada kehidupan biara dan membedakan rahib dari imam sekular, seseorang yang tinggal dan bekerja di dunia. Satu-satunya tradisi iman yang sesuai dengan gagasan Barat moden tentang agama sebagai sesuatu yang dikodifikasi dan bersifat pribadi adalah Kristen Protestan, yang seperti agama dalam pengertian ini juga merupakan produk period moden awal. Pada masa ini, orang Eropah dan Amerika mulai memisahkan agama dan politik kerana mereka menganggap secara sangat tidak akurat, bahawa percekcokan teologis zaman reformasi sepenuhnya bertanggungjawab atas Perang 30 tahun. Keyakinan bahawa agama harus secara ketat dikeluarkan dari kehidupan politik disebut Charter Myth Negara Bangsa Berdaulat. Para filsuf dan negarawan yang merintis dogma ini percaya bahawa mereka kembali ke keadaan lebih memuaskan yang telah ada sebelum para pendeta Katolik yang ambisius telah mencampur-adukkan kedua bidang yang sama sekali berbeza itu. Namun, pada kenyataannya ideologi sekular mereka merupakan inovasi yang sama radikalnya dengan ekonomi pasar moden yang pada saat bersamaan sedang ditumbuhkan di Barat. Bagi orang non-Barat yang belum pernah melalui proses modernisasi seperti ini, kedua inovasi tersebut akan tampak tidak alami dan bahkan tidak bisa dimengerti. Kebiasaan memisahkan agama dan politik sekarang menjadi begitu lazim di Barat sehingga sulit bagi kita untuk menghargai betapa pada masa lalu keduanya benar-benar seiring sejalan. Ini bukan sekadar masalah negara menggunakan agama, keduanya tak terpisahkan. Memisahkan keduanya akan tampak seperti mencuba untuk memisahkan gin dari koktail. Di dunia pramoden, agama meresap ke segenap aspek kehidupan. Kita akan melihat bahawa sejumlah kegiatan yang kini dianggap duniawi dulunya dialami sebagai teramat sakral, pembukaan hutan, berburu, pertandingan sepak bola, permainan dadu, astronomi, pertanian, pembangunan negara, tarik tambang, perencanaan kota, perdagangan, menenggak tuak, dan terutama, peperangan. Masyarakat kuno takkan mampu menandai di mana agama berakhir dan politik berawal. Ini bukan kerana mereka terlalu bodoh untuk memahami perbedaannya, melainkan kerana mereka ingin menanamkan nilai luhur dalam apapun yang mereka lakukan. Kita adalah makhluk pencari makna, dan tidak seperti makhluk lainnya, kita sangat mudah jatuh putus asa jika gagal memahami kehidupan kita. Kita sulit menanggungkan prospek kepunahan kita yang tak terelakkan. Kita terguncang oleh bencana alam dan kekejaman manusia, dan sadar secara akut akan kelemahan fisik dan psikologis kita. Kita merasa takjub dengan keberadaan kita di sini dan ingin tahu apa sebabnya.
Kita juga memiliki kapasitas yang besar untuk bertanya-tanya. Filsafat kuno terpesona oleh keteraturan kosmos. Mereka mengagumi kekuatan misterius yang membuat benda-benda langit tetap dalam orbit mereka, laut tetap dalam batas-batasnya dan memastikan bahawa bumi secara teratur kembali hidup setelah sengsara musim dingin, dan mereka sangat ingin berpartisipasi dalam eksistensi yang lebih permanen dan lebih kaya ini. Mereka menyatakan kerinduan ini dalam apa yang dikenal sebagai filsafat abadi. Disebut demikian kerana filsafat itu telah hadir dalam beberapa bentuk di sebahagian besar budaya pramoden. Setiap orang, objek atau pengalaman dipandang sebagai replika, bayangan pucat dari kenyataan yang lebih kuat dan lebih kekal daripada apa pun dalam pengalaman sehari-hari mereka, tetapi hanya terlihat sekilas pada saat-saat visioner atau dalam mimpi. Dengan meniru secara ritual apa yang mereka pahami sebagai gerakan dan tindakan alter ego mereka yang tinggi, entah itu dewa, leluhur, atau pahlawan budaya, masyarakat pramoden merasa diri mereka terjebak dalam dimensi yang lebih besar dari keberadaan mereka. Kita manusia terlalu artifisial dan secara alami cenderung ke arah arketipe dan paradigma. Kita terus berusaha untuk lebih baik atau mendekati ideal yang melampaui hal sehari-hari. Bahkan, kultus selebriti kontemporer kita dapat dipahami sebagai ungkapan hormat dan kerinduan kita untuk meniru model manusia super. Merasa diri kita terhubung ke realitas luar biasa seperti itu memuaskan suatu keinginan yang mendasar. Hal ini menyentuh batin kita, mengangkat kita untuk sejenak keluar dari diri kita sendiri, sehingga kita seolah-olah mengisi kemanusiaan kita secara lebih penuh dari biasanya dan merasa terhubung dengan arus kehidupan yang lebih dalam. Jika kita tidak lagi menemukan pengalaman ini di dalam gereja atau kuil, kita mencarinya dalam seni, konser musik, seks, narkoba atau peperangan. Apa hubungan yang terakhir ini dengan momen-momen keterhubungan lainnya mungkin tidak begitu jelas, tetapi itu salah satu pemicu pengalaman ekstatik tertua. Untuk memahami sebabnya, akan sangat membantu jika kita pertimbangkan pengembangan neuroanatomi kita. Masing-masing kita memiliki bukan hanya satu, melainkan 3 otak yang hidup berdampingan dengan gelisah. Dalam lekuk terdalam sel abu-abu kita, terdapat otak tua yang kita warisi dari reptil yang berjuang keluar dari lendir primal 500 juta tahun silam. Terpaku pada soal kelangsungan hidup sendiri tanpa impuls altruistik sama sekali, makhluk tersebut semata-mata termotivasi oleh mekanisme yang mendesak mereka untuk makan, berkelahi, melarikan diri bila perlu, dan berreproduksi. Mereka yang paling siap untuk bersaing tanpa ampun dalam merebut makanan, menangkal ancaman, mendominasi wilayah dan mencari keamanan secara alami meneruskan gen mereka, sehingga impuls mementingkan diri sendiri ini semakin menguat. Tetapi beberapa saat setelah mamalia muncul, mereka mengembangkan apa yang oleh ahli saraf disebut sistem limbik, mungkin sekitar 120 juta tahun silam. Terbentuk di atas otak inti yang diwarisi dari reptil, sistem limbik mendorong berbagai macam perilaku baru, termasuk perlindungan dan pengasuhan yang muda serta pembentukan ikatan dengan orang lain yang tak ternilai harganya dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Jadi, untuk pertama kalinya makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyayangi makhluk selain dirinya sendiri. Meskipun emosi limbik ini takkan pernah sekuat dorongan "aku duluan" yang masih muncul dari inti reptilian kita, manusia telah mengembangkan dasar-dasar sifat berempati dengan makhluk lain dan ikatan khusus dengan sesama. Pada akhirnya, filsuf Cina Mencius, tahun 371 hingga 288 sebelum Masehi, menegaskan bahawa tak seorang pun akan utuh tanpa perasaan seperti itu. Jika seseorang melihat anak kecil tertatih di bibir sumur, hampir jatuh, orang itu akan merasakan bahayanya di dalam dirinya sendiri dan akan secara refleks, tanpa memikirkan diri sendiri, menghambur ke depan untuk menyelamatkan si anak.
Ada sesuatu yang sangat salah dengan siapa saja yang bisa melenggang melewati adegan tersebut tanpa secercah kegelisahan. Bagi sebahagian besar orang, sentimen ini sangat penting, meskipun, fikir Mencius, sedikit banyak bergantung pada kehendak individu. Anda bisa saja menginjak-injak tunas kebajikan tersebut sebagaimana Anda bisa melumpuhkan atau merusak diri Anda sendiri secara fisik. Di sisi lain, jika Anda menumbuhkannya, ia akan memperoleh kekuatan dan dinamisme sendiri. Kita tidak bisa sepenuhnya memahami argumen Mencius tanpa mempertimbangkan bahagian ketiga dari otak kita. Sekitar 20,000 tahun yang lalu selama zaman Paleolitikum, manusia mengembangkan otak baru, neokorteks, tempat bersemayamnya kekuatan penalaran dan kesadaran diri yang memungkinkan kita untuk menahan diri dari nafsu primitif naluriah. Manusia dengan demikian menjadi kurang lebih seperti sekarang, tunduk simpul-simpul bertentangan dari tiga otak yang berbeza. Manusia Paleolitik adalah pembunuh yang mahir. Sebelum penemuan pertanian, mereka bergantung pada penyembelihan hewan dan menggunakan otak besar mereka untuk mengembangkan teknologi yang memungkinkan mereka membunuh makhluk yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari mereka sendiri. Tapi empati mereka mungkin telah membuat mereka tidak nyaman. Atau mungkin demikian kita menyimpulkan dari masyarakat pemburu moden. Para antropolog mengamati bahawa suku-suku merasakan kecemasan akut kerana harus membunuh binatang yang mereka anggap teman dan pelindung mereka dan mencuba meredakan ketegangan dengan ritual pemurnian. Di gurun Kalahari, yang langka kayu, penduduk gurun terpaksa mengandalkan senjata ringan yang hanya bisa melukai kulit. Jadi, mereka mengurapi panah mereka dengan racun yang mematikan haiwan, tetapi dengan sangat lambat. Demi solidaritas yang tak terucapkan, sang pemburu tinggal bersama korban yang sekarat itu, menangis kala ia menangis, dan berpartisipasi secara simbolis dalam sekarat kematiannya. Suku-suku lain mengenakan kostum haiwan atau mengoleskan darah dan kotoran korban bunuhannya pada dinding gua sebagai sarana mengembalikan makhluk itu ke dunia bawah tempat ia berasal. Para pemburu Paleolitik mungkin memiliki pemahaman yang serupa. Lukisan-lukisan gua di Spanyol Utara dan Barat Daya Perancis adalah salah satu dokumen paling awal dari spesies kita. Gua-gua bergambar ini hampir pasti memiliki fungsi seremonial, sehingga dari awal sekali seni dan ritual sudah tak terpisahkan. Neokorteks membuat kita sangat sadar akan tragedi dan kerumitan keberadaan kita dan di dalam seni, seperti halnya dalam beberapa bentuk ekspresi keagamaan, kita menemukan jalan untuk pasrah dan membiarkan emosi limbik yang lebih lembut untuk mendominasi. Lukisan dinding dan ukiran dalam labirin Lascaux di Dordogne, yang paling tua di antaranya berusia 17,000 tahun, masih membangkitkan kekaguman pengunjung. Dalam penggambaran luminus mereka tentang hewan-hewan, para seniman itu menangkap ambivalensi penting para pemburu. Meskipun tekad mereka ialah untuk memperoleh makanan, keganasan mereka diimbangi oleh simpati penuh hormat pada binatang yang harus mereka bunuh, yang darah dan lemaknya mereka campur dengan cat. Ritual dan seni membantu para pemburu itu mengekspresikan empati dan penghormatan mereka kepada sesama makhluk, persis seperti yang akan dijelaskan Mencius sekitar 17,000 tahun kemudian, dan membantu mereka untuk hidup dengan kebutuhan mereka untuk membunuh hewan. Di Lascaux, tidak ada gambar rusa yang merupakan santapan utama sebagian besar pemburu. Tetapi tidak jauh dari sana, di Montastrat, ditemukan patung kecil yang diukir dari gading mammoth sekitar 11,000 sebelum Masehi, pada waktu yang hampir sama dengan lukisan Lascaux. Patung itu, sekarang disimpan di British Museum, menggambarkan dua rusa sedang berenang. Seniman pembuat patung itu tentu telah menyaksikan dengan penuh perhatian mangsanya berenang melintasi danau dan sungai untuk mencari padang rumput baru, membuat diri mereka sangat rentan terhadap pemburu. Dia juga merasakan iba pada korbannya,
menggambarkan ekspresi wajah mereka dengan tajam tanpa secercah pun jejak sentimentalitas. Seperti yang dikatakan Neil MacGregor, Direktur British Museum, akurasi anatomi patung ini menunjukkan bahawa patung itu jelas dibuat bukan hanya dengan pengetahuan seorang pemburu, melainkan juga dengan wawasan seorang tukang jagal, seseorang yang bukan hanya melihat hewan, melainkan telah memotongnya. Rowan Williams, mantan Uskup Agung Canterbury, juga merenungkan dengan cerdas tentang kemurahan hati yang besar dan imajinatif para seniman Paleolitik ini. Dalam seni periode ini, anda melihat manusia berusaha untuk masuk sepenuhnya ke dalam arus kehidupan, sehingga mereka menjadi bagian dari seluruh proses kehidupan hewan yang berlangsung di sekitar mereka, dan ini sebenarnya adalah dorongan yang sangat religius. Dengan demikian, sejak awal, salah satu perhatian utama agama mahupun seni ialah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dengan alam, dunia satwa dan dengan sesama manusia. Kita tidak akan pernah sepenuhnya melupakan masa lalu kita sebagai pemburu pengumpul makanan, yang merupakan periode terpanjang dalam sejarah manusia. Semua yang kita anggap sebagai paling manusiawi, otak, tubuh, wajah, lisan, emosi, dan pikiran kita, membawa jejak warisan ini. Beberapa ritual dan mitos yang dibuat oleh nenek moyang pra-sejarah kita tampak bertahan dalam sistem agama budaya Melek huruf belakangan berkembang. Dengan cara ini, ritual pengorbanan hewan, ritual utama di hampir setiap budaya kuno, melestarikan upacara berburu dan penghormatan prasejarah pada hewan yang telah mempersembahkan hidupnya bagi komunitas manusia. Agama-agama awal berakar pada pengakuan akan fakta tragis bahawa kehidupan bergantung pada pemusnahan makhluk lain. Ritual-ritual ditujukan untuk membantu manusia menghadapi dilema tak terelakkan ini. Meski telah memberi penghormatan, penghargaan, dan bahkan rasa sayang mereka terhadap mangsanya, seorang pemburu kuno tetaplah pembunuh yang berdedikasi. Ribuan tahun memerangi hewan besar yang agresif membuat kelompok-kelompok pemburu ini menjadi tim kompak yang merupakan cikal bakal tentara moden kita, siap untuk mempertaruhkan segalanya demi kebaikan bersama dan untuk melindungi rekan-rekan mereka pada saat-saat bahaya. Dan ada satu emosi yang lebih sulit untuk diredakan, mereka barangkali menyukai kegembiraan dan kegairahan perburuan. Di sini sekali lagi sistem limbik ikut bermain. Bayangan pembunuhan mungkin membangkitkan empati kita, tetapi tindakan berburu, merampok, dan bertarung itu sendiri memunculkan emosi yang dibanjiri serotonin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas sensasi ekstasi yang kita kaitkan dengan beberapa bentuk pengalaman religius. Oleh kerana itu, lama-lama tindakan penuh kekerasan ini mulai dipersepsi sebagai kegiatan keagamaan alami, betapapun mungkin tampak aneh bagi pemahaman kita tentang agama. Orang, terutama laki-laki, mengalami ikatan yang kuat dengan sesama prajurit, perasaan altruisme yang memabukkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka demi orang lain dan merasa menjadi lebih hidup. Respons terhadap kekerasan ini terus bertahan dalam watak kita. Koresponden Perang New York Times Chris Hedges secara tepat menggambarkan perang sebagai kekuatan yang memberi rasa berarti. Perang membuat dunia dapat dimengerti, kita dan mereka berada di bidang hitam dan putih. Tak perlu lagi berfikir, apalagi yang terlalu kritis pada diri sendiri. Semua berupaya sebaik-baiknya. Kita adalah satu. Sebagian besar kita rela menerima perang selama kita bisa menyelipkannya ke dalam sebuah sistem kepercayaan yang melukiskan penderitaan yang timbul sebagai sesuatu yang diperlukan untuk kebajikan lebih tinggi, kerana manusia tidak hanya mencari kebahagiaan melainkan makna. Dan tragisnya perang kadang-kadang merupakan cara yang paling ampuh dalam masyarakat manusia untuk mencapai makna. Boleh jadi pula ketika mereka melepaskan dorongan-dorongan agresif dari sudut terdalam di otak mereka, para prajurit itu merasa seirama dengan dinamika eksistensi paling mendasar dan tak terelakkan, dinamika hidup dan mati.
Dengan kata lain, perang adalah sarana untuk menyerah pada kebuasan reptilian, salah satu dorongan terkuat dalam diri manusia. Seorang prajurit, oleh kerana itu, mengalami ekstasi peneguh diri di dalam peperangan yang oleh sebagian orang lain didapatkan melalui peribadatan, terkadang dengan efek yang patologis. Psikiater yang merawat para veteran perang untuk gangguan stres pasca trauma PTSD, telah mencatat bahawa dalam menghancurkan orang lain, seorang tentara bisa mengalami peneguhan diri yang nyaris erotis. Namun setelah itu, ketika mereka berjuang untuk menghurai rasa iba dan kekejaman mereka, penderita PTSD mungkin menemukan diri mereka tidak mampu berfungsi sebagai manusia yang koheren. Seorang veteran Vietnam menjelaskan foto dirinya mengangkat 2 kepala terpenggal di rambutnya perang, katanya, adalah neraka, tempat di mana gila itu wajar, dan segala sesuatu di luar kendali, tetapi, dia menyimpulkan, hal terburuk yang dapat kukatakan tentang diriku sendiri adalah pada saat berada di sana aku merasa begitu hidup. Aku menyukainya seperti ketika kau menyukai keadaan beradrenalin tinggi, seperti ketika kau mencintai teman-temanmu, teman-teman terakrabmu. Yang sangat tidak nyata sekaligus yang sangat nyata terjadi sekaligus. Dan mungkin hal terburuk bagiku kini adalah hidup pada masa damai tanpa kemungkinan merasakan ketinggian itu lagi. Aku benci ketinggian itu sekaligus menyukainya. Hanya ketika kita berada di tengah konflik, maka kedangkalan dan kejemuan sebagian besar hidup kita terasa begitu nyata, jelas Chris Hedges. Hal-hal remeh mendominasi percakapan kita dan apa-apa yang kita tonton dan dengar. Perang adalah obat penawar yang menggoda. Perang memberi kita tekad, sebuah tujuan. Perang memungkinkan kita menjadi mulia. Satu dari banyak motif yang mendorong orang terjun ke medan perang adalah kebosanan dan rasa tak bertujuan dalam eksistensi domestik sehari-hari. Kerinduan yang sama akan intensitas semacam itu akan mendorong orang lain untuk menjadi biarawan dan petapa. Seorang prajurit di tengah pertempuran barangkali merasa terhubung dengan kosmos, tetapi setelah itu dia tidak selalu mampu menyelesaikan kontradiksi batinnya. Cukup lazim diketahui bahawa ada larangan kuat untuk membunuh sesama manusia, sebuah siasat evolusioner yang membantu spesies untuk sintas. Namun, kita tetap saja berperang. Akan tetapi untuk membiarkan diri melakukan itu, kita membungkusnya dengan mitologi, seringkali mitologi religius, yang menempatkan jarak antara kita dan musuh. Kita membesar-besarkan perbezaan, ras, agama, atau ideologi. Kita mengembangkan narasi untuk meyakinkan diri sendiri bahawa musuh kita bukan benar-benar manusia, melainkan monster, antitesis dari ketertiban dan kebaikan. Hari ini kita mungkin mengatakan kepada diri sendiri bahawa kita berperang demi Tuhan dan negara, atau bahawa perang tertentu adalah adil atau sah. Tapi dorongan ini tidak selalu berlaku. Selama Perang Dunia Kedua, contohnya, Brigadir Jeneral SLA Marshall dari Angkatan Darat Amerika Serikat dan sebuah tim sejarawan mewawancarai ribuan tentara lebih dari 400 pasukan infanteri yang telah menyaksikan pertempuran jarak dekat di Eropah dan Pasifik. Temuan mereka mengejutkan, hanya 1,520% dari prajurit infanteri mampu menembak musuh langsung, sisanya mencuba menghindarinya dan mengembangkan metode kompleks menembak memeleset atau mengisi ulang senjata mereka agar lolos dari deteksi. Sulit untuk mengatasi watak kita sendiri. Untuk menjadi prajurit yang efisien, calon prajurit harus melalui inisiasi melelahkan, tidak berbeza dengan apa yang dijalani para biksu atau yogin untuk menaklukkan emosi mereka. Sejarawan budaya Joanna Berg menjelaskan mengenai proses itu sebagai berikut. Individu harus diruntuhkan untuk dibangun kembali menjadi prajurit yang efisien. Ajaran dasarnya mencakup depersonalisasi, seragam, penghapusan privasi, hubungan sosial paksa, jadual ketat, kurang tidur, disorientasi, disusul oleh upacara-upacara reorganisasi sesuai dengan kode militer,
aturan sewenang-wenang, dan sanksi tegas. Metode brutalisasi ini serupa dengan yang dilakukan oleh rezim yang mengajarkan orang untuk menyeksa tawanan. Jadi, kita bisa mengatakan, prajurit harus menjadi tidak manusiawi sebagaimana musuh yang telah dia ciptakan dalam fikirannya. Memang, kita akan temukan bahawa dalam beberapa budaya, bahkan atau mungkin terutama, yang memuliakan perang, prajuritnya sedikit banyak ternoda, tercemar, dan menjadi objek yang ditakuti, pahlawan sekaligus penjahat, yang harus ditakuti. Hubungan kita dengan perang, oleh kerana itu, kompleks, mungkin kerana perang adalah perkembangan yang relatif baru dalam hidup manusia. Pemburu pengumpul tidak mampu melakukan kekerasan terorganisasi yang kita sebut perang, kerana perang membutuhkan pasukan yang besar, kepemimpinan yang berkelanjutan dan sumber daya ekonomi yang jauh di luar jangkauan mereka. Para arkeolog telah menemukan kuburan massal dari period ini yang menyiratkan semacam pembantaian, tetapi tak banyak bukti bahawa manusia purba saling bertempur satu sama lain. Akan tetapi, kehidupan manusia berubah untuk selamanya sekitar 9,000 sebelum Masehi ketika para petani perintis di Levant belajar untuk menanam dan menyimpan padi liar. Mereka menghasilkan panen yang mampu mendukung populasi yang lebih besar daripada sebelumnya dan akhirnya mereka menanam lebih banyak pangan daripada yang mereka butuhkan. Akibatnya, populasi manusia meningkat secara dramatis sehingga di beberapa wilayah menjadi mustahil untuk kembali ke kehidupan pemburu pengumpul. Antara sekitar 8,500 sebelum Masehi dan abad pertama Masehi, period yang sangat singkat mengingat 4 juta tahun sejarah kita, sebahagian besar manusia seluruh dunia, secara sendiri-sendiri, mengalami transisi ke kehidupan agraris. Dan bersama pertanian datanglah peradaban, dan bersama peradaban muncullah peperangan. Dalam masyarakat industri, kita sering melihat kembali ke zaman agraris dengan rasa nostalgia, membayangkan bahawa pada waktu itu orang-orang hidup secara lebih memuaskan, dekat dengan bumi dan selaras dengan alam. Tetapi pada mulanya pertanian dialami sebagai hal yang traumatis. Permukiman awal ini rentan terhadap naik turun produktivitas yang bisa menyapu habis populasi, dan mitologi mereka menggambarkan para petani pertama bertempur habis-habisan melawan ketandusan, kekeringan, dan kelaparan. Untuk pertama kalinya, pekerjaan melelahkan menjadi faktor kehidupan manusia. Sisa-sisa kerangka menunjukkan bahawa manusia pemakan tanaman sekepala lebih pendek daripada pemburu pemakan daging, gampang terjangkit anemia, penyakit menular, gigi busuk dan tulang keropos. Bumi dipuja sebagai dewi dan kesuburannya dialami sebagai epifani. Dia disebut Ishtar di Mesopotamia, Demeter di Yunani, Isis di Mesir, dan Anat di Suriah. Namun, kehadirannya bukan memberi kenyamanan, melainkan penuh kekerasan. Dewi Bumi secara rutin mengenyahkan kawan mahupun lawan, sama seperti jagung yang digiling menjadi bubur dan anggur yang dilumatkan menjadi bubur tak berbentuk. Alat pertanian digambarkan sebagai senjata yang melukai bumi, sehingga ladang pertanian menjadi genangan darah. Ketika Anat membunuh Maut, dewa kemandulan, dia membelahnya menjadi dua dengan sabit ritual, menampinya dalam saringan, menghaluskannya di penggilingan, dan menebar serpihan dagingnya yang berdarah di atas ladang. Setelah dia menyembelih musuh-musuh Baal, dewa hujan pemberi hidup, dia menghias diri dengan pupur dan pacar, membuat kalung dari tangan dan kepala korban, dan mengarungi genangan darah setinggi lutut untuk menghadiri jamuan makan kemenangan. Mitos-mitos kekerasan ini mencerminkan realitas politik kehidupan agraris. Pada awal milenium ke-9 sebelum Masehi, permukiman di Oasis Jericho di Lembah Yordan memiliki populasi 3,000 orang, yang mustahil tercapai sebelum munculnya pertanian. Tetapi, Jericho adalah benteng pertahanan yang dilindungi oleh dinding besar yang pembangunannya tentu telah memakan puluhan ribu jam tenaga kerja. Di wilayah kering ini,
persediaan makanan Jericho yang banyak tentu menjadi daya tarik bagi perantau yang lapar. Pertanian intensif, oleh kerana itu, menciptakan kondisi yang bisa membahayakan setiap orang di koloni kaya ini dan mengubah lahan untuk bercocok tanam menjadi genangan darah. Namun, Jericho berbeza. Jericho bak pertanda masa depan. Peperangan baru akan menjadi endemik di wilayah itu 5,000 tahun kemudian, tapi kemungkinannya sudah ada dan sejak semula, tampaknya, kekerasan terorganisasi berskala besar bukan terkait dengan agama melainkan dengan pencurian terorganisasi. Akan tetapi, pertanian juga telah memperkenalkan agresi jenis lain, kekerasan institusional atau struktural di mana masyarakat memaksa orang untuk hidup dalam penderitaan dan kepatuhan sehingga mereka tak mampu memperbaiki nasib bangsa mereka. Penindasan sistemik ini telah digambarkan sebagai bentuk kekerasan yang paling halus. Dan menurut Dewan Gereja Dunia, itu hadir setiap kali sumber daya dan kekuasaan tidak terdistribusi merata, terkonsentrasi di tangan segelintir orang, yang tidak menggunakannya untuk mencapai kemungkinan realisasi diri seluruh anggotanya, tetapi menggunakan sebagiannya untuk kepuasan diri sendiri atau untuk tujuan dominasi, penindasan dan kontrol atas masyarakat lain atau kelompok yang kurang beruntung di dalam masyarakat yang sama. Peradaban agraria membuat kekerasan sistemik ini menjadi kenyataan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Masyarakat Paleolitik mungkin sudah egaliter kerana pemburu-pengumpul tidak bisa mendukung kelas istimewa yang tidak ikut menanggungkan kesulitan dan bahaya berburu. Kerana komunitas-komunitas kecil yang hidup pada tingkatan nyaris subsisten dan tidak menghasilkan surplus ekonomi, ketimpangan kekayaan menjadi muskil. Suku bisa bertahan hanya jika semua orang berbagi setiap makanan yang mereka punya. Pemerintah dengan paksaan tidak bisa bertahan kerana semua lelaki berbadan sihat memiliki senjata dan keterampilan berperang yang persis sama. Para antropolog telah mencatat bahawa masyarakat pemburu-pengumpul moden adalah masyarakat tanpa kelas, perekonomian mereka mirip komunisme, dan bahawa orang-orang dihormati kerana keterampilan dan kualitasnya, seperti kedermawanan, kebaikan, dan bahkan kesabaran yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi, dalam masyarakat yang menghasilkan lebih dari yang mereka butuhkan, adalah mungkin bagi sekelompok kecil untuk mengeksploitasi surplus demi kekayaan diri sendiri, memonopoli kekerasan, dan mendominasi seluruh populasi. Sebagaimana akan kita lihat pada bahagian 1, kekerasan sistemik ini akan terjadi di semua peradaban agraria. Di banyak kekaisaran di Timur Tengah, China, India, dan Eropah, yang secara ekonomi bergantung pada pertanian, sekelompok kecil elit yang terdiri dari tak lebih dari 2% populasi, dengan bantuan sekelompok kecil pengikut, secara sistematis merampok hasil tanaman yang telah diusahakan masa untuk menopang gaya hidup aristokrat mereka. Namun, sejarawan sosial berpendapat, tanpa pengaturan bengis ini umat manusia mungkin tidak akan pernah maju melampaui tingkat subsisten, kerana dengan itu terciptalah kelas istimewa yang punya keluangan untuk mengembangkan seni beradab dan ilmu yang membuat kemajuan menjadi mungkin. Semua peradaban pramoden mengadopsi sistem yang menindas ini. Tampaknya tak ada alternatif. Ini pasti berimplikasi pada agama, yang meresap ke dalam aktivitas manusia, termasuk membangun negara dan pemerintahan. Bahkan, kita akan melihat bahawa politik pramoden tidak dapat dipisahkan dari agama. Dan jika elit yang berkuasa mengadopsi tradisi etika, seperti Buddha, Kristen, atau Islam, para agamawan biasanya menyesuaikan ideologi mereka agar bisa mendukung kekerasan struktural oleh negara. Pada bahagian 1 dan 2 kita akan mengeksplorasi dilema ini. Ditegakkan secara paksa dan dikelola dengan agresi militer, perang adalah penting bagi negara agraris. Ketika tanah dan para petani yang menggarapnya adalah sumber utama kekayaan, penaklukan wilayah adalah satu-satunya cara kerajaan agraris bisa meningkatkan pendapatan. Perang, oleh kerana itu,
sangat diperlukan setiap perekonomian agraris. Kelas penguasa harus mempertahankan kontrol atas desa-desa petani, mempertahankan lahan pertanian terhadap agresor, menaklukkan lebih banyak tanah, dan secara kejam membungkam tanda-tanda pembangkangan. Seorang tokoh kunci dalam cerita ini ialah Kaisar India Ashoka, tahun 268 hingga 223 sebelum Masehi. Terkejut melihat penderitaan yang ditimbulkan oleh pasukannya pada sebuah kota pembangkang, dia lantas secara menggebu-gebu mempromosikan etika welas asih dan toleransi, tetapi pada akhirnya tetap tak bisa membubarkan pasukannya. Tidak ada negara dapat bertahan hidup tanpa tentara. Dan sekali negara tumbuh dan perang telah menjadi kenyataan hidup manusia, maka kekuatan pasukan yang lebih besar, kekuatan militer kerajaan, sering tampak sebagai satu-satunya cara untuk menjaga perdamaian. Begitu pentingnya kekuatan militer bagi munculnya negara dan akhirnya kekaisaran sehingga para sejarawan menganggap militerisme sebagai tanda peradaban. Tanpa tentara yang disiplin, patuh dan taat hukum, masyarakat manusia, demikian dinyatakan, mungkin akan tetap berada pada tingkat primitif atau mengalami keruntuhan menjadi gerombolan yang tak henti-hentinya saling berperang. Akan tetapi, seperti konflik batin kita antara impuls kekerasan dan kerahiman, inkoherensi antara tujuan damai dan cara-cara kekerasan akan tetap tak terselesaikan. Dilema Ashoka adalah dilema peradaban itu sendiri. Dan dalam tarik-menarik ini masuk pula agama. Kerana semua ideologi negara pramoden diimbuhi dengan agama, perang pasti memperoleh elemen sakral. Bahkan, setiap tradisi iman utama telah memiliki jejak entitas politik di tempat kemunculannya. Tidak ada yang menjadi agama dunia tanpa perlindungan kerajaan yang kuat secara militer, dan setiap tradisi harus mengembangkan ideologi kekaisaran. Namun, sampai sejauh apa agama berkontribusi terhadap kekerasan negara-negara yang dengannya ia terkait erat? Seberapa banyak kita bisa menyalahkan agama atas sejarah kekerasan manusia? Jawabannya tidak sesederhana yang disarankan oleh banyak wacana popular saat ini. Dunia kita terbelah secara berbahaya pada masa ketika umat manusia saling terhubung secara lebih erat, secara politik, ekonomi dan elektronik lebih erat dibanding sebelumnya. Jika kita hendak memenuhi tantangan zaman kita dan menciptakan masyarakat global di mana semua orang bisa hidup bersama dalam damai dan saling menghormati, kita perlu menilai situasi kita secara akurat. Kita tidak bisa menerima asumsi picik tentang hakikat agama atau perannya di dunia. Apa yang dinamakan mitos kekerasan agama oleh sarjana Amerika William T. Kavanagh bolehlah berlaku bagi orang Barat pada tahap awal modernisasi mereka, tetapi di desa global kita kini, kita perlu pandangan yang lebih bernuansa untuk sepenuhnya memahami keadaan kita. Buku ini berfokus terutama pada agama-agama Ibrahim, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, kerana ketiganya lah yang paling menjadi sorotan saat ini. Tapi kerana ada semacam keyakinan umum bahawa monoteisme, kepercayaan kepada satu Tuhan, secara khusus rentan terhadap kekerasan dan intoleransi, bahagian pertama buku ini akan memeriksanya dalam perspektif komparatif. Dalam tradisi-tradisi sebelum agama Ibrahim, kita akan melihat tidak hanya bagaimana kekuatan militer dan agama sama-sama penting bagi negara, tetapi juga bagaimana sejak sangat awal ada orang-orang yang meragukan dilema kekerasan yang diperlukan dan mengusulkan jalan agama untuk melawan dorongan agresif dan menyalurkannya ke arah yang lebih welas asih. Keterbatasan waktu tidak memungkinkan saya untuk menyebut semua contoh kekerasan agama, tapi kita akan membahas beberapa yang paling menonjol dalam sejarah panjang ketiga agama Ibrahim, seperti Perang Suciaujua, panggilan jihad, Perang Salib, Inkuisisi, dan Perang Agama Eropah. Akan menjadi jelas bahawa ketika orang pramoden terlibat dalam politik mereka berfikir dalam kerangka agama dan bahawa iman melandasi perjuangan mereka untuk membuat dunia mereka bermakna dengan cara yang tampak aneh bagi kita hari ini. Tapi bukan hanya itu.
Mengutip sebuah iklan di Inggris, cuaca membuat banyak hal menjadi beza, begitu pula agama. Dalam sejarah agama, perjuangan demi perdamaian tak kurang pentingnya dibanding perang suci. Orang beragama telah menemukan semua jenis metode cerdik untuk menghadapi agresifnya otak reptil, membatasi kekerasan, dan membangun masyarakat terhormat yang memperkuat kehidupan. Tetapi, sebagaimana Ashoka yang bangkit melawan militansi sistemik negara, mereka tidak bisa mengubah masyarakat secara radikal. Yang paling bisa mereka lakukan ialah mengusulkan jalan berbeza untuk menunjukkan cara yang lebih ramah dan empatik untuk hidup bersama. Ketika kita sampai pada periode moden, di bahagian 3, kita tentu saja akan membahas gelombang kekerasan dengan justifikasi agama yang meletus selama tahun 1980-an dan memuncak pada kekejaman 11 September tahun 2001. Namun, kita juga akan memeriksa watak sekularisme, yang meskipun banyak manfaatnya, tidak selalu menawarkan alternatif yang sepenuhnya damai bagi ideologi negara agama. Filsafat moden awal yang mencuba menenangkan Eropah setelah Perang 30 tahun pada kenyataannya memiliki sifat kejamnya sendiri, terutama ketika berhadapan dengan korban modernitas sekular yang menganggapnya asing, alih-alih memberdayakan dan membebaskan. Ini kerana sekularisme bukannya menggusur agama, melainkan menciptakan agama alternatif. Begitu kuatnya keinginan kita untuk meraih makna tertinggi sehingga lembaga-lembaga sekular kita, terutama negara bangsa, dengan segera mengambil aura agama, meskipun dibandingkan agama-agama kuno mereka kurang mahir dalam membantu orang menghadapi realitas suram eksistensi manusia yang tidak mudah dijawab. Tetapi sekularisme sama sekali bukan akhir cerita. Dalam beberapa masyarakat yang mencuba menemukan jalan menuju modernitas, sekularisme hanya berakibat merusak agama dan melukai jiwa orang yang tak siap untuk direnggut dari cara hidup dan pemahaman yang selama ini menopang mereka. Sembari menjilati lukanya, kambing yang dilepas liar ke gurun itu berbalik arah menuju kota yang telah mengusirnya dengan kebencian yang bernanah. Bahagian pertama, petani dan gembala. Gilgamesh, yang di dalam daftar raja kuno disebut sebagai penguasa uruk kelima, dikenang sebagai lelaki terkuat, berbadan besar, tampan, cerdas, dan sempurna. Dia barangkali memang benar-benar ada, tapi segera terselimuti aura sebagai legenda. Konon dia telah melihat segalanya, bepergian ke ujung dunia, mengunjungi neraka, dan mencapai kebijaksanaan tingkat tinggi. Pada awal milenium ketiga sebelum Masehi, Uruk yang berlokasi di selatan Iraq sekarang adalah negara kota terbesar di Federasi Sumeria, peradaban pertama dunia. Penyair Sinliki, yang menulis riwayat hidup Gilgamesh versinya sendiri sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, masih penuh dengan kebanggaan akan kuil-kuilnya, istana, kebun, dan toko-tokonya. Tapi dia mengawali dan mengakhiri epiknya dengan deskripsi penuh kegembiraan tentang tembok-tembok kota yang megah, 6 mil panjangnya, yang telah dipugar Gilgamesh untuk rakyatnya. Berjalanlah di dinding Uruk, dia mengajak pembacanya dengan penuh semangat. Susuri alurnya mengelilingi kota, perhatikan fondasinya yang kokoh, periksa susunan batanya, betapa ia dibangun dengan ahlinya. Benteng indah ini menunjukkan bahawa perang telah menjadi kenyataan hidup manusia. Namun, ini bukanlah perkembangan yang tak terelakkan. Selama ratusan tahun, Sumeria merasa tidak perlu melindungi kota-kotanya dari serangan luar. Namun, Gilgamesh yang memerintah sekitar tahun 2750 sebelum Masehi adalah Raja Sumeria jenis baru, lelaki banteng liar, pemimpin tak terkalahkan, pahlawan di garis depan, dicintai prajuritnya, sang benteng, demikian mereka memanggilnya, pelindung rakyat, amuk banjir yang menghancurkan semua pertahanan. Walaupun sangat mencintai Uruk, Sinliki harus mengakui ada orang-orang yang tak puas pada peradaban itu.
Para penyair telah mulai menceritakan kisah Gilgamesh tak lama setelah kematiannya kerana ini merupakan kisah tipikal, salah satu karya sastra pertama tentang perjalanan sang pahlawan. Tetapi, dia juga bergulat dengan kekerasan struktural yang tak terhindarkan dari kehidupan beradab. Tertindas, miskin, dan sengsara, penduduk Uruk memohon para dewa untuk membebaskan mereka dari tirani Gilgamesh. Kota ini miliknya, dia angkuh melangkah di tengah kota dengan sombong, kepalanya terangkat tinggi, menginjak-injak warganya seperti banteng liar. Dia adalah raja, dia lakukan apa yang dia mahu. Pemuda Uruk disiksanya tanpa sebab, Gilgamesh tak membiarkan seorang anak pulang ke ayahnya. Pemuda-pemuda ini mungkin diwajibkan ikut rombongan pekerja untuk membangun ulang dinding kota itu. Kehidupan kota tidak akan mungkin tanpa eksploitasi tak bermoral atas sebagian besar penduduk. Gilgamesh dan aristokrat Sumeria hidup dalam kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi bagi kebanyakan petani peradaban hanya membawa kesengsaraan dan penindasan. Bangsa Sumeria tampaknya merupakan bangsa pertama yang menyita seplus pertanian hasil tanam rakyatnya dan menciptakan kelas penguasa istimewa. Ini hanya bisa dicapai dengan kekuatan. Pemukim yang mengusahakannya pertama kali tertarik datang ke dataran subur antara Tigris dan Eufrat itu sekitar 5,000 sebelum Masehi. Tanahnya terlalu kering untuk pertanian, sehingga mereka merancang sistem irigasi untuk mengontrol dan mendistribusikan lelehan salju dari pegunungan yang membanjiri dataran itu setiap tahun. Ini adalah pencapaian luar biasa. Kanal dan parit harus direncanakan, dirancang, dan dipelihara dalam upaya bersama, dan air dialokasikan secara adil di antara kelompok masyarakat yang bersaing. Sistem baru ini mungkin dimulai dalam skala kecil, tapi akan segera menyebabkan peningkatan dramatis dalam hasil pertanian dan dengan demikian terjadilah ledakan penduduk. Pada tahun 3,500 sebelum Masehi, penduduk Sumeria mencapai 500,000 jiwa, jumlah yang tak pernah terbayangkan sampai saat itu. Kepemimpinan yang kuat akan menjadi penting, tetapi apa yang sesungguhnya mengubah petani sederhana ini menjadi penduduk kota merupakan topik perdebatan tak berujung. Akan tetapi, barangkali ada sejumlah faktor saling terkait dan saling memperkuat yang terlibat, pertumbuhan penduduk, produktivitas pertanian yang belum pernah ada sebelumnya, dan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh irigasi, belum lagi ambisi besar manusia, semua berkontribusi untuk masyarakat jenis baru ini. Yang kita tahu dengan pasti ialah bahawa pada tahun 3,000 sebelum Masehi, ada 12 kota di dataran Mesopotamia, masing-masing didukung oleh produk yang ditanam petani di pedesaan sekitarnya. Mereka hidup pada level subsisten. Setiap desa harus membawa seluruh hasil panen ke kota yang dilayaninya. Para pejabat mengalokasikan sebahagian sebagai jatah bagi para petani lokal dan sisanya disimpan untuk para aristokrat di kuil-kuil kota. Dengan cara ini, beberapa keluarga besar dengan bantuan sekelompok pengikut, birokrat, tentara, pedagang, dan pelayan rumah tangga, mendapatkan antara setengah hingga 2/3 penghasilan. Mereka menggunakan kelebihan ini untuk mengongkosi gaya hidup yang sama sekali berbeza, bebas untuk melakukan kegiatan apapun yang bergantung pada waktu luang dan kekayaan. Sebagai balasan, mereka memelihara sistem irigasi dan menjaga penegakan hukum dan ketertiban. Semua negara pramoden takut akan anarki. Satu kali kegagalan panen yang disebabkan oleh kekeringan atau kerusuhan sosial dapat menyebabkan ribuan kematian sehingga kaum elit bisa mengatakan bahawa sistem ini menguntungkan penduduk secara keseluruhan. Tetapi kerana seluruh hasil pekerjaan mereka diambil dari tangan mereka, para petani ini tak lebih baik nasibnya daripada budak, membajak, memanen, menggali saluran irigasi, menua dengan cepat dan melarat. Kerja keras mereka di ladang mengisap darah mereka. Jika mereka gagal memuaskan para pengawas, kaki sapi-sapi mereka ditebas dan pohon-pohon zaitun mereka ditebang.
Kesusahan mereka terekam dalam beberapa catatan yang terserak. Orang miskin lebih baik mati daripada hidup, ratap seorang petani. Aku kuda ras murni, keluh yang lain, tapi aku diikatkan ke seekor keledai, dipaksa menarik gerobak dan memikul gulma dan tunggul. Sumeria telah merancang sistem kekerasan struktural yang akan ditemukan di setiap negara agrarian hingga period moden, ketika pertanian tidak lagi menjadi basis ekonomi peradaban. Hierarkinya yang kaku dilambangkan oleh zigurat, menara candi berjenjang raksasa yang menjadi ciri peradaban Mesopotamia. Masyarakat Sumeria pun ditumpuk dalam lapisan-lapisan menyempit yang berpuncak pada aristokrat yang diagungkan. Setiap individu terkunci di satu tempat tanpa dapat mengelak. Namun, sejarawan berpendapat, tanpa pengaturan kejam yang menindas sebagian besar penduduk, manusia tidak akan pernah mengembangkan seni dan ilmu yang memungkinkan adanya kemajuan. Peradaban itu sendiri membutuhkan kelas masyarakat yang punya waktu luang untuk mengembangkannya. Maka demikianlah pencapaian terbaik kita selama ribuan tahun dibangun di atas punggung kaum petani yang dieksploitasi. Bukan kebetulan ketika Sumeria menemukan aksara, tujuannya ialah untuk kontrol sosial. Apa peran yang dimainkan agama dalam penindasan yang merusak ini? Semua komunitas politik mengembangkan ideologi yang melandaskan institusi mereka pada tatanan alamiah sebagaimana yang mereka persepsi. Bangsa Sumeria tahu betapa rapuhnya eksperimen perkotaan yang mereka pelopori. Bangunan bata lumpur mereka membutuhkan pemeliharaan terus-menerus. Tigris dan Eufrat sering membanjiri tepian dan merusak tanaman. Hujan deras mengubah tanah menjadi lautan lumpur dan badai menakutkan merusak lahan dan membunuh ternak. Tapi kaum aristokrat mulai mempelajari astronomi dan menemukan pola-pola yang teratur dalam gerakan benda-benda langit. Mereka mengagumi cara berbagai elemen alam bekerja sama untuk menciptakan alam semesta yang stabil dan menyimpulkan bahawa kosmos itu sendiri pastilah semacam negara di mana segala sesuatu memiliki fungsi yang sudah ditetapkan. Mereka memutuskan bahawa jika kota-kota mereka mengambil model dari keteraturan langit ini, masyarakat eksperimental mereka juga akan selaras dengan cara dunia bekerja. Dan oleh kerana itu, akan berkembang dan bertahan. Negara kosmik, mereka percaya, diatur oleh dewa-dewa yang tak terpisahkan dari kekuatan alam dan tidak seperti Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim hari ini. Dewa ini tidak bisa mengendalikan peristiwa, tetapi terikat oleh hukum yang sama seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan tidak ada kesenjangan ontologis yang besar antara manusia dan ilahi. Gilgamesh, misalnya, adalah sepertiga manusia, 2/3 ilahi. Anunnaki, para dewa yang lebih tinggi, adalah alter ego langit kaum aristokrat, diri mereka yang paling lengkap dan efektif. Bedanya dari manusia hanyalah bahawa mereka abadi. Bangsa Sumeria membayangkan dewa-dewa ini disibukkan dengan perencanaan kota, irigasi, dan pemerintahan sama seperti mereka. Anu, Sang Langit, memerintah negara arketipal ini dari istananya di langit, tapi kehadirannya juga dirasakan di semua otoritas di bumi. Enlil, Dewa Badai, terungkap tidak hanya dalam badai dahsyat Mesopotamia, tetapi juga dalam setiap jenis kekuatan dan kekejaman manusia. Dia adalah kepala penasihat Anu di Dewan Ilahi, yang menjadi model bagi Majlis Sumeria, dan Inki, yang telah menanamkan seni peradaban bagi manusia, adalah Menteri Pertaniannya. Setiap negara, bahkan negara bangsa sekula kita, bersandar pada mitologi untuk mendefinisikan karakter dan misi khususnya. Kata mitos telah kehilangan kekuatannya pada zaman moden dan cenderung berarti sesuatu yang tidak benar, yang tidak pernah terjadi. Tapi di dunia pramoden, mitologi berarti realitas abadi alih-alih realitas sejarah dan menyediakan cetak biru bagi tindakan pada masa kini. Pada titik yang sangat awal dalam sejarah ini, ketika catatan arkeologi dan sejarah begitu minim,
mitologi yang mereka lestarikan dalam bentuk tertulis adalah satu-satunya cara kita untuk bisa masuk ke dalam fikiran bangsa Sumeria. Bagi para pelopor peradaban ini, mitos negara kosmik adalah latihan dalam ilmu politik. Bangsa Sumeria tahu bahawa masyarakat mereka yang berstrata sangat berbeza dengan norma egaliter yang berlaku dari zaman dahulu, tetapi yakin bahawa dengan cara tertentu diabadikan dalam hakikat segala sesuatu dan bahkan para dewa terikat padanya. Jauh sebelum manusia ada, konon, para dewa telah tinggal di kota-kota Mesopotamia, menanam makanan sendiri dan mengelola sistem irigasi. Setelah banjir besar, mereka menarik diri dari bumi ke surga dan mengangkat aristokrat Sumeria untuk memerintah kota-kota menggantikan mereka. Diangkat langsung oleh penguasa ilahi, kelas penguasa tak punya pilihan dalam hal ini. Mengikuti logika filsafat perennial, pengaturan politik bangsa Sumeria meniru pengaturan dewa-dewa mereka. Inilah, menurut kepercayaan mereka, yang memungkinkan kota-kota mereka yang rapuh untuk berpartisipasi dalam kekuatan ranah ilahi. Setiap kota memiliki dewa pelindung sendiri dan dijalankan sebagai milik pribadi dewa ini. Diwakili oleh patung seukuran manusia, dewa penguasa tinggal di kuil utama bersama keluarganya dan serombongan pelayan dan pengikut. Masing-masing dari mereka juga digambarkan dalam patung dan menempati sebuah ruangan. Para dewa diberi makan, pakaian, dan dipuja dalam ritual rumit. Dan setiap kuil memiliki lahan pertanian yang luas dan kawanan ternak atas nama mereka. Semua orang di negara kota itu, tidak peduli seremeh apapun tugas yang diembannya, terlibat dalam pelayanan ilahi, menyelenggarakan upacara para dewa, bekerja di tempat penyulingan, pabrik dan bengkel mereka, menyapu kuil mereka, menggembalakan dan menyembelih hewan mereka, memanggangkan roti mereka dan memakaikan baju pada patung mereka. Tidak ada yang sekular tentang negara Mesopotamia dan tidak ada yang personal tentang agama mereka. Ini adalah teokrasi di mana semua orang, dari bangsawan tertinggi sampai pekerja paling rendah, melakukan kegiatan sakral. Agama Mesopotamia pada dasarnya bersifat komunal. Laki-laki dan perempuan tidak menghadap yang suci hanya dalam privasi hati mereka, tetapi terutama dalam komunitas yang suci. Agama pramoden tidak memiliki eksistensi kelembagaan terpisah. Agama tertanam dalam tatanan politik, sosial, dan domestik masyarakat, memberinya sistem makna yang menyeluruh. Tujuan, bahasa, dan ritualnya dikondisikan oleh pertimbangan duniawi ini. Sebagai landasan bagi masyarakat, praktik keagamaan Mesopotamia tampaknya merupakan kebalikan dari gagasan moden kita tentang agama sebagai pengalaman spiritual pribadi. Agama pada dasarnya adalah urusan politik dan kita tidak memiliki catatan apapun tentang peribadatan pribadi. Kuil para dewa bukan hanya tempat ibadah, melainkan pusat perekonomian kerana surplus pertanian disimpan di sana. Bangsa Sumeria tidak memiliki kata untuk pendeta, kaum aristokrat yang juga birokrat, penyair, dan astronom. Kota itulah yang menyelenggarakan kultus kota. Ini bisa diterima kerana bagi mereka, semua aktivitas, dan terutama politik adalah suci. Sistem rumit ini bukanlah pembenaran terselubung atas kekerasan struktural negara, melainkan lebih merupakan upaya untuk menanamkan makna ke dalam eksperimen manusia yang problematik dan berani. Kota ini adalah artefak terbesar manusia, artificial, rentan, dan bergantung pada pemaksaan yang dilembagakan. Peradaban menuntut pengorbanan, dan orang Sumeria harus meyakinkan diri bahawa apa yang mereka tuntut dari kaum tani memang diperlukan dan sepadan. Dengan mengklaim bahawa sistem mereka yang tidak adil itu selaras dengan hukum dasar alam semesta, orang Sumeria mengungkapkan realitas politik yang keras dalam terminologi mitikal. Itu tampak seperti hukum besi kerana tidak ada alternatif. Pada akhir abad ke-15, peradaban agraria akan terbentuk di Timur Tengah, Asia Selatan dan Timur, Afrika Utara dan Eropah, dan di dalam masing-masingnya, baik di India, Rusia,
Turki, Mongolia, Levant, China, Yunani atau Skandinavia, kaum aristokrat akan mengeksploitasi kaum petani sebagaimana yang dilakukan bangsa Sumeria. Tanpa kekerasan aristokrat ini, akan menjadi mustahil untuk memaksa petani menghasilkan surplus ekonomi kerana pertumbuhan penduduk akan terus berpacu dengan kemajuan dalam produktivitas. Meski tampak tidak enak, dengan memaksa masa untuk hidup di tingkat subsisten, aristokrasi menahan pertumbuhan penduduk dan membuat kemajuan manusia menjadi mungkin. Andai surplus pertanian tidak diambil dari petani, tidak akan ada sumber daya ekonomi untuk mendukung teknisi, ilmuwan, penemu, seniman dan filsuf yang akhirnya mewujudkan peradaban moden. Dan sebagaimana yang dikemukakan biarawan Trappist Amerika Thomas Merton, kita semua yang telah memperoleh manfaat dari kekerasan sistemik ini terlibat dalam penderitaan yang ditimbulkan selama lebih dari 5,000 tahun atas sebahagian besar laki-laki dan perempuan. Atau sebagaimana filsuf Walter Benjamin mengatakan, tidak ada dokumen peradaban yang tidak sekaligus merupakan dokumen barbarisme. Pemerintahan agrarian melihat negara sebagai milik pribadi mereka dan merasa bebas untuk memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri. Tidak ada dalam catatan sejarah yang menunjukkan bahawa mereka merasa bertanggungjawab atas para petani. Sebagaimana keluhan rakyat Gilgamesh dalam epik, kota ini miliknya. Dia adalah raja, dia lakukan apa yang dia inginkan. Namun, agama Sumeria tidak sepenuhnya mendukung ketidakadilan ini. Ketika para dewa mendengar keluhan sedih ini, mereka berseru kepada Anu. Gilgamesh, meski mulia, meski dipuja, telah melampaui batas. Rakyat menderita kerana tiraninya. Seperti inikah pemerintahan raja yang kau inginkan? Haruskah seorang gembala menyeksa ternaknya sendiri? Anu menggeleng tetapi tidak dapat mengubah sistem. Narasi puisi Atrahasis, kelahiran tahun 1700 sebelum Masehi, berlatarkan periode mitikal ketika para dewa masih tinggal di Mesopotamia dan para dewa alih-alih manusia yang melakukan pekerjaan yang padanya peradaban bergantung. Penyairnya menjelaskan bahawa Anunnaki, aristokrasi ilahi, telah memaksa Igigi, dewa-dewa yang lebih rendah, untuk memikul beban berat. Selama 3,000 tahun mereka membajak tanah dan memanen ladang serta menggali saluran irigasi. Mereka bahkan harus mengeruk sungai Tigris dan Euphrat. Malam dan siang, mereka mengeluh dan saling menyalahkan, tapi Anunnaki tidak ambil peduli. Akhirnya, masa yang marah berkumpul di luar istana Enlil, kami semua menyatakan perang. Kami telah berhenti menggali, mereka berseru. Bebannya terlalu berat, itu membunuh kami. Inki, Menteri Pertanian, setuju. Sistem ini kejam dan tidak bisa dibiarkan dan Anunnaki salah kerana mengabaikan penderitaan Igigi. Pekerjaan mereka terlalu berat, masalah mereka terlalu banyak. Setiap hari bumi menggemakan, sinyal peringatannya cukup keras. Tetapi jika tidak seorang pun melakukan kerja produktif, peradaban akan runtuh. Maka, Inki memerintahkan Dewi Induk menciptakan manusia untuk mengambil alih posisi Igigi. Para dewa pun tidak merasa bertanggungjawab atas nasib manusia pekerja. Masa pekerja tidak diperbolehkan mengganggu eksistensi mereka yang istimewa, jadi ketika manusia menjadi begitu banyak, sehingga suara mereka membuat tuan-tuan ilahi mereka terjaga, para dewa memutuskan untuk mengurangi penduduk melalui wabah. Sang penyair secara jelas menggambarkan penderitaan mereka. Wajah mereka berkerak seperti gandum basah, paras mereka pucat, mereka berjalan keluar terbungkuk-bungkuk, bahu mereka yang tegak tertunduk, tubuh mereka yang tegak merunduk. Namun, lagi-lagi kekejaman kaum aristokrat tidak dibiarkan berlalu tanpa kritik. Inki, yang disebut sang penyair, berpandangan jauh, berani menentang sesama dewanya, mengingatkan mereka bahawa hidup mereka bergantung pada budak-budak manusia. Anunnaki dengan enggan setuju untuk membebaskan mereka dan menarik diri ke surga yang damai dan tenang.
Ini adalah ekspresi mitikal dari realitas sosial yang keras. Jurang yang memisahkan kaum bangsawan dari petani telah menjadi begitu besar sehingga mereka sebenarnya menghuni dunia yang berbeza. Atrahasis mungkin dimaksudkan untuk dibaca umum dan ceritanya mungkin juga telah dilestarikan secara lisan. Fragmen-fragmen teks ini telah ditemukan sepanjang 1000 tahun, sehingga tampaknya kisah ini diketahui secara luas. Dengan demikian seni tulisan, yang awalnya diciptakan untuk melayani kekerasan struktural Sumeria, mulai merekam keresahan anggota kelas penguasa yang lebih bijaksana, yang tidak dapat menemukan solusi bagi dilema peradaban, tetapi setidaknya mencoba melihat tepat pada masalahnya. Kita akan melihat bahawa yang lain, para nabi, orang bijak, dan mistikus, juga akan menyuarakan protes mereka, dan mencoba menemukan cara yang lebih adil bagi manusia untuk hidup bersama. Epic of Gilgamesh, yang berlatarkan pertengahan milenium ketiga ketika Sumeria telah dimilitarisasi, menyajikan kekerasan perang sebagai ciri khas peradaban. Ketika orang-orang memohon bantuan para dewa, Anu mencoba meringankan penderitaan mereka dengan memberi Gilgamesh lawan tarung seukurannya sendiri untuk mengalirkan sebagian dari agresinya yang berlebihan. Jadi, Dewi Induk menciptakan Enkidu, laki-laki purba. Dia besar, berbulu, dan memiliki kekuatan luar biasa tetapi berjiwa lembut, ramah, berkeliaran dengan bahagia bersama para herbivora dan melindungi mereka dari predator. Tetapi untuk memenuhi rencana Anu, Enkidu harus melakukan transisi dari barbarian yang damai menjadi manusia beradab yang agresif. Pendeta Shamhat diberi tugas mendidiknya, dan di bawah bimbingannya, Enkidu belajar untuk berfikir, memahami perkataan, dan memakan makanan manusia. Rambutnya dipotong, minyak harum digosokkan ke kulitnya, dan akhirnya dia berubah menjadi seorang manusia. Dia mengenakan pakaian, menjadi seperti pendekar. Pria beradab pada dasarnya seorang pria perang, penuh testosteron. Ketika Shamhat menyebutkan kekuatan militer Gilgamesh, Enkidu menjadi pucat kerana marah. "Bawa aku ke Gilgamesh," serunya, menepuk dada. "Aku akan berteriak di wajahnya, akulah yang terkuat. Akulah pria yang bisa membuat dunia gemetar. Akulah yang tertinggi." Tak lama setelah kedua lelaki alfa ini saling memandang mata, mereka mulai bergulat, berlarian di sepanjang jalan uruk, tangan dan kaki terayun berjalin dalam pelukan nyaris erotis, sampai akhirnya, setelah puas, mereka saling mencium dan membangun persahabatan. Pada periode ini, aristokrat Mesopotamia telah mulai menambah penghasilan dengan peperangan, sehingga dalam periode berikutnya Gilgamesh mengumumkan bahawa dia akan memimpin ekspedisi militer dengan 50 orang ke hutan cedar yang dijaga oleh naga menakutkan Humbaba untuk mengembalikan hutan berharga ini ke tangan Sumeria. Barangkali serangan perebutan tersebut yang telah mengantarkan kota-kota Mesopotamia pada dominasi atas dataran tinggi utara yang kaya akan barang mewah kesukaan kaum aristokrat. Para pedagang telah sejak lama melanglang ke Afghanistan, Lembah Indus dan Turki untuk membawa kembali kayu, barang mentah dan logam dasar, serta batu berharga dan semi mulia. Tapi bagi seorang aristokrat seperti Gilgamesh, satu-satunya cara mulia untuk mendapatkan sumber daya langka ini ialah dengan kekerasan. Di semua negara agraria pada masa depan, kaum aristokrat akan terbedakan dari penduduk selebihnya dengan kemampuan mereka untuk hidup tanpa bekerja.